Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati, para hadirin, Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemirsa Tarbiyah Sunnah di mana saja berada. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan masih berkenaan dengan dosa-dosa yang tersembunyi atau dosa-dosa hati gitu. Jadi dosa-dosa hati yang telah kita sampaikan ada 10 poin ya, yang telah kita sampaikan. Dan insyaallah pada malam ini masuk ke poin ke-11. Insyaallah 10 poinnya insyaallah saya percaya antum masih hafal. Atau bisa menyebutkan untuk mengingatkan dari mulai dosa sombong, siapa? Ada 10 poin? Iya. Silakan. Iram dibaca judul-judulnya. 1. Sombong. 2. Ujub. 3. Riya dan sum'ah. 4. Gembira. 5. Putus asa. 6. 7. 8. 9. 10. Oh berarti 10 terus 11 ya, mencintai musuh-musuh Allah. Sampai di situ kayaknya ya, mencintai musuh-musuh Allah ya. 12 kerasnya hati. Jadi ada 12 yang telah kita sampaikan. Berarti ada ya 12 yang telah kita sampaikan sampai kerasnya hati. Sekarang termasuk dosa yang tersembunyi yang dilakukan oleh hati adalah dhaful qalb, lemahnya hati. Jadi lemahnya hati ini berbahaya karena akan mengakibatkan kepada lemahnya iman. Jadi lemahnya hati ini suatu penyakit yang berbahaya yang akan mengakibatkan lemahnya keimanan. Nah, contoh orang yang lemah hati itu adalah orang yang sebelum bertempur tidak mau bertempur, pengecut sebelum menghadapi atau musuh sudah di dalam dirinya itu, wah saya itu nggak akan menang, saya itu akan kalah karena mereka itu orangnya kuat-kuat. Nah itu pertanda lemahnya hati. Nah lemahnya hati seperti ini ikhwani ada berbahaya. Gak akan sabar ketika mendapati suatu perkara musibah yang menimpa kepadanya, dia tidak akan bersabar. Bahayanya juga lemahnya hati itu membuat orang itu tidak bisa bersangka baik kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi orang yang lemah hati itu tidak bisa menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Sedangkan hidup kita itu selalu ada rintangan, tantangan. Apalagi kita misalnya orang yang beriman.
Maka orang yang beriman itu tidak akan dibiarkan begitu saja kita sudah beriman. Mesti akan ada rintangan, mesti akan ada cobaan. Nah, oleh karena itu lemah hati itu berbahaya, yang membuat tatkala ada rintangan, tatkala ada cacian, tatkala ada gangguan, dia memilih untuk menghindari dari cercaan manusia, walaupun nantinya itu mendapatkan siksa Allah. Itu orang yang lemah hatinya. Orang yang lemah hatinya. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memperumpamakan di dalam surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi, di antara manusia, man ya'budullaha ala harfin, ada orang yang beribadah kepada Allah seperti yang ada di pinggir jurang. Ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bi, jika menimpa kepadanya kebaikan dia merasa aman, tenang. Wa in asabahu fitnah, tapi tatkala menimpa kepadanya ujian, cobaan, in qalaba ala wajhi, balik kembali. Maksudnya itu dijelaskan dalam ayat yang lain, akibat lemahnya hati. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Jadi di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udiya fillah, apabila diganggu di jalan Allah, mendapatkan gangguan di jalan Allah, ja'ala fitnatan nas, menjadikan ujian manusia ka'adzabillah, seperti siksa Allah. Jadi diperumpamakan dalam ayat ini, dalam surat Al-Ankabut ayat 10, dengan orang yang minta pertolongan, yang berlindung dari debu yang panas dengan api. Jadi dia itu keluar dari panasnya debu api kepada api yang lebih dahsyat panasnya. Jadi dia tidak bersabar dengan sedikit panas, gitu. Memilih untuk mendapatkan panasnya api neraka. Itulah orang yang lemah hatinya. Makanya penulis rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 14 dalam bab lemah iman, lemah hati itu. Bab dzikru dhafil qalb, bab penyebutan lemah hati, atau saya bahasakan di antara dosa yang tersembunyi itu adalah lemah hati. Makanya penulis rahimahullah membawakan sebuah dalil yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat berapa? 14. Warabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan hati mereka. Jadi perlu dibedakan antara orang yang kuat hati dengan yang lemah hati. Nah, adapun ayat ini berkenaan dengan kisah yang masyhur. Itu kisah tentang Ashabul Kahfi, yang mana Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati mereka. Jadi robatna ini qawwaha. Jadi menguatkan hati mereka, mengumandangkan kebencian kepada orang-orang kafir. Tidak mau beribadah seperti umat-umat yang kafir. Jadi mereka kuat hatinya untuk mengatakan kebenaran. Idh qamu faqalu. Ini orang yang kuat, yang dikuatkan hatinya. Berani, tegar di atas keimanan. Walaupun yang lain dalam kondisi kafir, dia tetap berada dengan keimanannya karena kuat hatinya. Idh qamu, tatkala mereka berdiri lalu mereka mengumandangkan perkataan secara terang benderang, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Rabb kami adalah pengurus langit dan bumi, lan nad'u min dunihi ilaha, kami sama sekali tidak akan meminta kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya.
Karena tahu bahwasanya menyembah dan meminta kepada selain Allah itu adalah kebatilan. Dan kaum pada waktu itu kafir, generasi yang berada dalam kekafiran, yang mana mereka itu beribadah kepada berhala. Akan tetapi Ashabul Kahfi ini dikuatkan hati mereka. Dikuatkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabatna ala qulubihim. Kami kuatkan hati mereka. Makanya tatkala hati mereka kuat, mereka mengumandangkan berlepas dirinya mereka dari orang-orang kafir. Berlepas dirinya mereka dari orang-orang kafir. Kemudian mereka beribadah. Kemudian mereka itu bersembunyi di sebuah gua. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan kembali. Tidurnya mereka itu berapa? 309 tahun. Coba bayangkan. 309 tahun mereka tidur di gua. Nah, pada waktu itu akhirnya Allah bangunkan kembali. Ketika dibangunkan, dikira oleh Ashabul Kahf bahwasanya mereka itu hanya tidur 1 hari atau setengah hari. Akhirnya mereka kan namanya tidur lapar. Akhirnya mengutus salah seorang di antara temannya untuk membeli makanan dalam kondisi adanya rasa ketakutan, karena mereka tidak tahu bahwasanya kondisinya sekarang sudah berubah, generasinya sudah berubah, bukan generasi orang-orang kafir lagi, tapi generasi orang-orang yang telah masuk Islam, berada di atas keimanan. Tapi yang syahid dalam ayat ini, warabatna ala qulubihim. Jadi kami kuatkan hati mereka. Maka tatkala kuat hati mereka, maka berani untuk menghadapi orang-orang yang kafir, tegar di atas keimanan. Dan hasilnya Allah memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan kemuliaan kepada mereka dengan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 309 tahun ditidurkan dengan ditutup telinganya dan kondisinya tidak busuk, seperti tidur dirasanya 1 hari atau setengah hari. Kemudian ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu saudara-saudari ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para pemirsa Tarbiyah Sunnah di mana saja berada, bahwasanya perlu ikhwah ketahui bahwasanya sunnah Allah itu tidak akan berubah. Bahwasanya setiap waktu dan tempat orang yang beriman itu mesti diuji. Ya, mesti diuji. Ya. Makanya penulis rahimahullah di dalam surat Al-Ankabut membawakan surat Al-Ankabut di dalam bab ini ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji? Apakah seperti itu? Mesti akan ada ujian. Jadi kita yang sudah mengenal sunnah ini mesti akan ada ujian. Mana yang hanya sekedar ikut-ikutan dalam mengikuti sunnah, ini kalau secara khususnya lagi sekarang ini. Mana yang betul-betul komitmen dengan sunnah. Dan orang yang komitmen di atas sunnah itu seperti memegang bara api. Dan akan ketahuan mana yang betul-betul komitmen di atas sunnah dengan yang hanya sekedar ikut-ikutan. Gimana caranya? Ada ujian. Ujian. Sebagai salah satu contohnya, ujian ya misalnya kita berada di kampung, di sebelah kanan belum paham, sebelah kiri belum paham, banyak cercaan dan lain sebagainya. Itu sebagai ujian. Ujian itu manakala hatinya kuat akan menambah keimanan, karena itu sebagai ujian. Tapi tatkala lemah hatinya akan menjadi ikut serta dengan kebanyakan manusia. Karena yang memegang sunnah itu sedikit. Kebanyakannya itu berada di atas jalan yang tidak orisinil di dalam beragama, kebanyakannya. Makanya digambarkan dalam sebuah hadis
bahwasanya yang menggenggam sunnah, yang mengikuti sunnah itu seperti memegang bara api. Kenapa? Karena sedikitnya orang yang memegang di atas kebenaran, sedikit sekali. Ya. Nah, ini sebagai ujian. Mana yang betul-betul komitmen di atas sunnah, mana yang hanya sekedar ikut-ikutan. Ketika ada da'i yang mengajak kepada yang bukan petunjuk Nabi SAW, bukan sunnah Nabi SAW, ikut rame-rame. Ikut rame-rame misalnya. Dalam rangka membela Islam. Ya, misalnya padahal Islam tidak mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh dai-dai yang menyeru kepada kebid'ahan. Dan dai-dai yang menyeru kepada kebid'ahan itu tidak mengira dan menyangka dirinya itu berada di atas kebatilan. Yang ada menyangka dirinya di atas kebenaran dalam rangka membela Islam, dalam rangka cinta kepada Islam. Ini suatu perkara yang sangat disenangi oleh syaitan. Dan syaitan itu sangat menyintai kebid'ahan daripada kemaksiatan. Karena kalau orang yang berada di atas bid'ah itu menyangka dirinya itu sedang beribadah di atas kebenaran dan tidak berpikir untuk bertaubat, bahkan mengejek kepada orang-orang yang komitmen kepada sunnah Nabi SAW. Ini sebagai gambaran bahwasanya merupakan sunnatullah, kita itu selalu akan diuji. Manakala kita sudah beriman, tidak akan dibiarkan begitu saja, mesti akan ada ujian. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji? Dalam rangka untuk membedakan mana yang jujur dan mana yang dusta. Makanya Allah Tabaraka wa taala berfirman, walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu, hikmahnya dari ujian itu, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu, pasti Allah betul-betul akan mengetahui allazina sadaqu, mereka orang-orang yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin, dan mesti Allah pun tahu mana di antara mereka orang-orang yang berdusta. Jadi di antara contoh yang nyata untuk membedakan antara orang yang jujur dan antara orang yang dusta adalah kejadian pada perang Ahzab. Perang Ahzab, semua sekutu berkumpul untuk menyerang orang-orang yang beriman. Itu sebuah ujian, kesempitan, di mana dikepung dari semua penjuru, dari semua arah. Nah, orang yang lemah iman, lemah hatinya, yang memiliki penyakit yang ada di dalam hati, yang tersembunyi, Allah Tabaraka wa taala berfirman, wa id yaqulul munafiqun, dalam surat Al-Ahzab ayat 12, wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik berkata dan orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita kecuali gurura, penipuan, kebatilan. Ini perkataan ahlun nifaq, orang munafik, manakala datang ujian, kesempitan, kesusahan, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita kecuali tipuan, kecuali kebatilan. Allah tampakkan apa yang ada di dalam hati mereka dari kemunafikan. Begitulah tatkala ada ujian. Jadi orang-orang yang lemah hatinya itu akan membela kita, akan selalu bersama dengan kita ketika dalam keadaan lapang. Tapi ketika dalam keadaan sempit berbalik arah, jadi ngomongin, ngejelekin. Iya. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 22,
walamma ra'al mu'minunal ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala orang-orang beriman melihat sekutu dari semua arah mengepung kepada orang-orang yang beriman, mereka berkata, ini orang yang kuat hatinya, ini ya, janji Allah dan Rasulnya kepada kami sungguh benar Allah dan Rasulnya. Jadi dengan sebab adanya ujian malah semakin bertambah keimanan mereka dan kepasrahan mereka kepada Allah. Karena mereka mengetahui bahwasanya ini sebagai ujian. Begitulah kalau yang kuat hatinya. Oleh karena itu kita perhatikan di antara dalil yang lain yang dibawakan oleh penulis rahimahullah di dalam surat Al-Maidah ayat 22, yang memiliki penyakit hati, yaitu lemahnya hati, pengecut orangnya itu, pengecut seperti kaum Bani Israel. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, gitu. Mereka mengatakan orang Bani Israel, wahai Musa, sesungguhnya di Baitul Maqdis itu ada kaum yang kuat-kuat. Al-ayah. Ya. Ini jawaban orang Bani Israel ketika Nabi Musa memerintahkan kepada orang Bani Israel itu untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis pada waktu itu sedang dikuasai sampai sekarang juga oleh orang-orang kafir yang kasar-kasar dan keras-keras, kuat-kuat. Dan Nabi Musa membawa pasukan, membawa kaumnya Bani Israel untuk menyerang, ya, dalam rangka untuk menyerang, untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi ternyata mereka yang diajak dan diperintahkan itu karena penyakit yang ada di dalam hati, lemahnya hati, mereka itu pengecut untuk berperang, untuk bertempur, untuk menemui, untuk memasuki Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang-orang kuat. Mereka mengatakan, inna lan nadkhulaha, kami tidak mau masuk ke Baitul Maqdis hatta yakhruju minas, sampai orang-orang yang kuat itu keluar dari Baitul Maqdis. Itu alasan mereka. Tidak ada kemampuan untuk memerangi mereka, kecuali kalau mereka sudah keluar baru kami masuk tanpa perang. Begitulah orang pengecut. Naon bahasa Sunda nama kome eleh sebelum dipacok, naon gini, naon komeok memeh dipacok, komeok memeh dipacok, seperti itu tah. Orang yang lemah hatinya. Nah ini seperti orang Bani Israel itu lemah hatinya seperti ini. Pada akhirnya mereka mengatakan, fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Silahkan Musa, Anda pergi dan Rob kamu untuk berperang. Kami di sini hanya duduk aja, ucang ange aja, katanya. Tuh begitu orang yang lemah hatinya. Tatkala diminta oleh Nabi Musa terus menerus, ayo kita berperang. Akhirnya Allah tampakkan hati mereka, silakan Anda aja yang pergi Musa bersama Tuhan Anda. Saya mau duduk aja di sini tenang-tenang aja. Itulah sikap orang yang memiliki penyakit hati, lemahnya hati. Berbeda dengan yang kuat hatinya, para sahabat, sikap para sahabat pada perang Badar. Ketika kaum muslimin menghadapi orang kafir. Sedangkan orang kafir jumlahnya itu berlipat-lipat. Sedangkan kaum muslimin hitungannya hanya 300 lebih. Orang kafir 1000 lebih. Bagaimana? Tatkala Nabi SAW mengajak musyawarah bersama para sahabatnya, ya, maka salah seorang sahabat Nabi SAW berkata, absyir, yaitu sahabat Miqdad, absyir ya Nabi Allah, kabar gembiralah wahai Nabi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan orang Banu Israel kepada Nabi Musa. Pergi Anda dengan Robmu. Enggak akan seperti itu. Akan tetapi demi dat Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, betul-betul kami akan berperang membela Anda
dari di depan Anda, sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda, di belakang Anda, sampai Allah menangkan Anda. Begitulah orang yang kokoh hatinya, berbeda dengan yang lemah hatinya. Jadi kemudian ikhwani wa akhwati yang hadir di Masjid Al-Furqan, begitu pula para hadirin pemirsa Tarbiyah Sunnah di mana saja berada. Di dalam bab ini, lemahnya hati, penulis rahimahullah membawakan sebuah firman yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 10, wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Apabila diganggu di jalan Allah, menjadikan fitnah manusia seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di depannya itu ada dua siksaan. Yang pertama, siksaannya ketika murtad dari agama Allah. Yang kedua adalah siksaan manusia yang akan menyiksa dia. Mana yang paling dahsyat? Siksaan manusia atau siksaan Allah? Tentu siksaan Allah yang lebih dahsyat. Ya, orang yang bersabar, komitmen di atas agamanya, ya, insya Allah akan selamat dari siksa Allah, walaupun akan mendapatkan gangguan dari manusia. Tapi yang bersabar dan mengkomitmen di atas agama itulah orang yang kuat hatinya. Berbeda dengan orang yang lemah hatinya, akan keluar dari siksa manusia kepada siksa Allah, akan keluar dari siksa manusia, jadi tidak mempedulikan lagi murka Allah. Yang terpenting tidak mendapatkan cercaan dari manusia. Pada zaman sekarang ini misalnya ada orang yang sudah bercadar, ada orang yang sudah berjenggot, ada orang yang sudah cingkrang celananya, ada orang yang selalu terus berbakti kepada orang tua, sholat malam dan lain sebagainya. Pola pikirnya berbeda dengan kebanyakan orang lain. Ini mah rame-rame ke sini, ini mah rame-ramenya ke pengajian. Ini mah rame-ramenya dangdutan, ini ke pengajian misalnya. Rame-ramenya untuk melakukan seremoni itu suatu hal yang diada-adakan di dalam agama, kumpul-kumpul dalam rangka membela Islam, padahal bukan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Rame-ramenya seperti itu, kita malah akhirnya semua orang bikin aneh. Tidak membela Islam, ini orangnya hanya ngaji saja misalnya. Nah, gitu kan, dicerca terus dari mana-mana, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dicerca terus. Nah, orang yang lemah hatinya, gak kuat. Sudahlah, ikut dengan kebanyakan manusia, walaupun mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini Allah berfirman, di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, dan apabila diganggu di jalan Allah, menjadikan fitnah manusia, cercaan manusia, makian manusia seperti siksa Allah, gak kuat karena lemah hatinya. Tapi orang yang kuat hatinya akan komitmen terus. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya aku meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segala dosa selain kesyirikan, lebih aku cintai daripada aku meninggal bertemu dengan Allah membawa sedikit kebid'ahan. Ini menunjukkan bahayanya bid'ah. Ya, bahayanya bid'ah. Ini perkataan yang masyhur yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Karena orang yang melakukan kebid'ahan itu menyangka dirinya di atas kebenaran dan tidak berpikir untuk bertaubat. Tapi kalau berbuat maksiat seperti durhaka kepada orang tua, minum arak, berzina, tahu dirinya bermaksiat dan ada kemungkinan adanya rasa kesedihan hatinya untuk bertaubat kepada Allah dengan perbuatan yang setelah terjerumus ke dalam perbuatan dosa-dosa. Tapi kalau masalah bid'ah inilah yang berbahaya. Tidak ada keinginan untuk bertaubat.
bahkan menghina dina karena menganggap dirinya berada di atas kebenaran kepada orang yang komitmen kepada sunnah, yang berada di atas apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang orisinil. Nah, orang yang lemah hatinya itu tatkala dicaci maki, dianggap tidak membela Islam, lemah akhirnya bergabung dan bergaul dan bertemu dan ikut-ikutan bersama banyaknya orang, tapi bagaikan buih di lautan. Karena kemenangan itu manakala umat Islam kembali kepada Islam yang orisinil, bukan gado-gado, bukan kepada Islam yang seperti toleran. Tidak apa-apa, yang terpenting bersatu dengan orang yang berada dalam akidah Khawarij, bersatu dengan orang yang berada di atas akidah Syiah, bersatu dengan orang yang berada di dalam akidah yang mentakwil nama Allah dan sifat Allah. Yang terpenting membela Islam. Kemenangan itu akan datang kepada kita manakala kita kembali kepada Islam yang orisinil. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilas salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim, dan seterusnya. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan kepadaku sedikit pun. Nah, orang yang selalu terus berdakwah menekankan kepada Islam yang orisinil, banyak cercaan dan celaan. Maka orang yang lemah hatinya akan kembali ke belakang mengikuti kebanyakan orang. Yang tadinya sudah dicadar, kembali lagi dibuka cadarnya. Yang sudah berjenggot tadinya, dikurut lagi jenggotnya. Yang biasanya selalu komitmen untuk mengikuti pengajian-pengajian sunnah, sudah dibebaskan kembali untuk mendengar kajian-kajian yang mengajak kepada kebid'ahan. Karena tidak kuat diuji di jalan Allah Jalla Jalaluh. Kenapa sebabnya? Penyakit hati, lemahnya hati. Oleh karena itu ikhwani, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihindarkan dari penyakit hati, lemahnya hati. Karena lemahnya hati mengakibatkan kepada lemahnya keimanan. Kemudian penulis rahimahullah setelah itu membawakan sebuah hadis dari Ibnu Umar, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara manahlu anhu. Ini sebagai muqaddimah sebelum masuk ke dalam dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lidah. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang selamat lisan dan tangannya dari ghibah, dari namimah, mengadu domba, celaan, ya. Semua itu termasuk dosa besar yang dilarang, ya. Jadi ini sebagai muqaddimah pendahuluan sebelum masuk ke dalam bab-bab dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lisan. Dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lisan yang saya berikan judul waktu itu, jagalah lisan Anda, sudah kita sampaikan. Nah, kenapa kemarin saya balik lagi tentang masalah hati, waktu itu salah buka, akhirnya menyampaikan langsung kepada tentang jagalah lisan, padahal masalah hati belum selesai. Bisa dipahami, ya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Pentingnya kita untuk menjaga dari kejelekan lisan. Saya hanya sekedar untuk mengingatkan, ya, jagalah lisan Anda dari banyak bicara. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, janganlah retorika Anda yang menipu, yang bagus itu dipakai untuk mengajak kepada kebatilan. Itu yang kedua, untuk mendukung kepada kebatilan. Yang ketiga, perdebatan yang sengit. Jangan sampai selalu debat terus di Facebook atau di mana saja. Kemudian yang keempat, katakannya pedas, menyakitkan. Kata-katanya itu kasar, menyakitkan, sehingga orang nggak mau dekat dengan dia karena lisannya yang pedas, selalu menyakitkan. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelima, dusta. Ya, lima, dusta. Yang keenam, menyelisih janji.
Yang ketujuh, menyebarkan berita yang belum jelas. Yang ketujuh. Yang kedelapan, bersendagurau yang terkandung padanya kedustaan. Tapi bersendagurau yang dikecualikan itu dengan istri kita walaupun ada kedustaan. Itu dibolehkan. Juga tidak apa-apa, biar mesra terus, harmonis terus, kan begitu ya. Dulu pernah dijelaskan ya. Ya, tidak apa-apa, ada dalilnya. Makanannya asin sekali, aduh, masya Allah, enak sekali masakan istri saya itu, gitu, nggak apa-apa, tambah mesra, gitu. Tapi karena ada bumbu cinta yang membuat nikmat makan itu. Tapi kalau nggak ada bumbu cinta, bikin segala apapun masakan yang enak itu nggak nikmat. Ya. Kemudian apalagi tentang masalah memuji. Karena memuji, merekomendasi yang tidak sesuai dengan kebenaran itu juga mesti dijaga dari lisan kita. Begitu pula dalam bermimpi, menceritakan sesuatu yang tidak terjadi. Itu juga sebagai dusta. Kemudian masih sekarang di halaman berapa? Yang berikutnya, kalau di situ halaman 19. Kalau dalam bahasa Arabnya halaman 19. Masih berkenaan dengan dosa yang tersembunyi. Yang masih masuk ke dalam dosa yang tersembunyi, yaitu tentang kematian hati atau sakitnya hati dan matinya hati. Perlu ikhwah ketahui bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila beres segumpal darah, beres seluruhnya. Ya. Jadi hati itu sebagai ibarat raja. Ya, hati itu merupakan raja bagi anggota badan kita. Anggota badan kita itu adalah pelayannya. Nah, makanan dan minuman juga akan memberikan pengaruh kepada hati. Jika makanan kita itu baik, ya, maka hati pun akan baik. Jika makanan yang kita makan itu buruk, akan memberikan efek yang buruk juga ke dalam hati. Makanya Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, sesungguhnya haram itu adalah jelas. Maka tatkala kita makan makanan yang halal akan memberikan pengaruh kepada beresnya hati, bersihnya hati, dan membantu hati kita untuk takut kepada Allah dan untuk memahami agama. Maka orang yang selalu terus menghindar dari memahami agama ini barangkali makanannya dari yang haram. Gak tenang untuk duduk di majelis ilmu, barangkali makanan yang dimakannya dari makanan yang haram, dari perkara-perkara yang subhat. Jadi gak mau untuk duduk di majelis ilmu, duduk untuk mendengarkan nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu ikhwani dan akhwati pahami, dan juga para pemirsa tarbiyah sunnah di mana saja berada, bahwasanya hati itu bisa sakit dan bisa rusak dan bisa mati. Ya, itu semuanya adalah bahaya hati. Ya, itu semuanya adalah bahaya hati. Tapi sakit di sini bukan sakit fisik, tapi sakit secara maknawi. Kalau sakit fisik, hati yang sakit itu diobatinya dengan dokter. Kalau seandainya sakit yang ada di dalam hati, gitu, ya, diobatinya dengan bertaubat kepada Allah, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau seandainya kita diperiksanya sama dokter ya, spesialis, gak akan bisa mengetahui penyakit hati kita, sakitnya hati kita kalau secara maknawi. Karena itu bukan fisik, sakitnya fisik. Oleh karena itu penulis rahimahullah membawakan firman Allah di dalam bab ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Walahum adzabun alim,
dan bagi mereka siksaan yang pedih. Kenapa? Bima kanu yakdzibun, dengan sebab mereka berdusta. Dengan sebab mereka berdusta. Jadi di dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah tambahkan kepada mereka penyakit sampai membuat hatinya itu mati, sampai membuat hatinya itu keras. Summa qasat qulubukum, kemudian hati mereka itu menjadi keras. Kenapa hati itu menjadi keras? Ya, kenapa? Menjadi kerasnya itu karena jauh dari Allah. Jadi sobat antum rasakan sekarang, yang biasanya suka ngaji ada kedekatan dengan Allah. Jauhi pengajian, kalau pingin keras jauhi pengajian, pasti akan Anda rasakan kerasnya hati. Pingin lembut hati, sering mendengarkan nasihat, duduk di pengajian. Dan perlu ikhwah ketahui, sejauh-jauhnya hati dari Allah adalah hati yang keras. Maka insya Allah yang selalu terus rajin ngaji itu, insya Allah termasuk orang yang memiliki hati yang lembut insya Allah. Jadi kalau seandainya hati itu sudah tertutup, maka tidak akan masuk ke dalam hati itu kebaikan apapun. Kalau sudah ditutup. Dan Allah menutup hati siapa? Menutup hati orang-orang kafir. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menutup hati orang kafir? Karena mereka tidak mau menerima dakwah yang dibawa kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditutuplah hati mereka. Jadilah mereka tidak mau menerima kebaikan. Tidaklah cahaya sampai kepada hati mereka dengan sebab menolak kebenaran. Maka hati itu akan ditutup. Hati itu bisa juga dicap. Dan hati itu juga bisa ditutupi dengan tutupan. Dosa, terus melakukan dosa. Dengan sebab itu hatinya menjadi buta. Kalau sudah menjadi buta, akhirnya dia mati. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron, tutupan yang menutupi hati mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Karena dosa, karena maksiat. Itulah yang menyebabkan hati mereka menjadi tertutup. Ada yang lebih berbahaya lagi daripada tertutupnya hati, dikunci hati. Kalau sudah dikunci hati lebih bahaya lagi. Dikunci hati. Kalau itu tertutup, pintu hanya tertutup kan begitu. Kalau sudah pintu itu dikunci lebih berbahaya lagi. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hatinya sudah dikunci. Kalau sudah dikunci tidak ada sesuatu apapun yang bisa masuk. Itulah yang akan masuk ke dalam hati. Penyakit yang bisa masuk ke dalam hati. Ada yang penyakit itu ada yang dahsyat, ada yang lebih dahsyat lagi. Hal tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia. Maka jika Anda, wahai saudara-saudariku, para pemirsa Tarbiyah Sunnah di mana saja, menginginkan keberesan hati Anda, hendaklah Anda bersegera untuk beramal soleh. Hendaklah Anda bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Hendaklah Anda bersegera untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan mengingat Allah itu membuat hati itu menjadi tenang. Jadi barang siapa yang menginginkan hatinya selamat, hendaklah kita itu mengingat Allah. Hendaklah kita itu beribadah salat. Hendaklah kita itu beribadah saum. Hendaklah kita itu beribadah membaca Al-Quran. Itulah semua yang kita lakukan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu membuat hati kita menjadi beres. Membuat hati kita menjadi selamat. Jadi penyebab ditutupnya hati adalah tidak menerima kebenaran. Penyebab hati itu menjadi beres, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ada dan yang menyebabkan hati kita itu menjadi mati, tadi yang pertama adalah yang menyebabkan hati kita itu menjadi sakit, menjadi mati itu tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua yang menyebabkan hati kita itu menjadi mati, menjadi rusak, gitu kan? Menjadi sakit adalah kelalaian. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Betul-betul suatu kaum akan ditinggalkan, ya, suatu kaum akan ditutup hati mereka karena sebab mereka meninggalkan beberapa kali Jum'ah, salat Jum'ah. Kemudian betul-betul mereka itu akan dicap menjadi orang-orang yang lalai. Jadi dalam hadis ini bahwasanya yang meninggalkan sholat Jum'ah dengan sengaja sebab ditutupnya hati. Kemudian hati akan, dari sini dapat kita pahami, hati akan hidup manakala kita beribadah kepada Allah, manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fi qulubihim maradun. Jadi penulis rahimahullah mengatakan dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, dalam hati mereka itu ada penyakit. Nanti insya Allah akan kita jelaskan tentang masalah ini setelah sholat, ya, Isya insya Allah. Karena ini sekarang 1 menit lagi. Fi qulubihim maradun. Jadi tentang masalah penyakit yang ada di dalam hati. Ya, penyakit yang ada di dalam hati. Insya Allah nanti kita dibicarakan lagi lanjutannya setelah sholat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi ikhwani wa akhwati yang ada di Masjid Al-Furqan, begitu pula pemirsa tarbiyah sunnah di mana saja berada, bahwasanya penyakit hati itu berbahaya. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya penyakit hati itu berbahaya, akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan bahaya-bahaya yang lain dengan sebab sakitnya yang ada di dalam hati. Yang dimaksud sakit di sini adalah keraguan, marad wa syak. Nah, orang-orang munafik itu, mereka yang ada di kota Madinah, ya, fi qulubihim maradun. Ini pembicaraan tentang masalah orang munafik. Maka pembicaraan tentang orang munafik ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jadi pertama berkenaan dengan orang yang menerima dakwah, yaitu orang yang beriman. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian berbicara tentang orang kafir yang menolak kebenaran, gitu kan? Innal ladzina kafaru sawaun. Kemudian setelah itu berkenaan dengan orang munafik. Ayat yang berkenaan dengan orang munafik itu banyak. Sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahayanya penyakit hati. Ya, salah satunya orang-orang munafik yang ada di Madinah, kebiasaan mereka itu selalu membawa berita yang menakut-nakuti kaum muslimin. Ketika misalnya di perang Ahzab dikepung, wah tuh lihat, dikepungnya kalian itu menunjukkan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu salah, dusta. Nah, karena seperti ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah di dalam surat Al-Ahzab. Makanya penulis rahimahullah membawakan firman Allah di dalam masalah penyakit hati ini, surat Al-Ahzab ayat 60. Wahai orang munafik, la in lam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah al-ayah. Intinya ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang munafik, jika kalian tidak berhenti berdiam diri untuk menyebarkan berita-berita burung yang membuat kaum muslimin itu menjadi ada kecemasan, ada rasa takut, jika kalian tidak berhenti dengan perbuatan kalian ini, tunggu, Allah akan laknat kalian. Jadi memang diusir, nanti diusir dari Madinah kalian gitu. Intinya seperti ini sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu dimusnahkan oleh Allah.
Wahai orang-orang munafik, jika kalian seperti itu terus tidak bertaubat kepada Allah, nanti seperti apa yang diperlakukan kepada umat yang terdahulu. Seperti itu. Karena orang munafik itu kebiasaannya menyebar perkara-perkara burung, perkara-perkara yang tidak jelas gitu tanpa dicek dalam rangka memecah belah kaum muslimin. Dan hal ini akan memberikan pengaruh buruk kepada orang-orang yang lemah imannya. Orang-orang yang lemah imannya. Kemudian setelah itu penulis rahimullah di dalam bab penyakit hati ini membawakan sebuah hadis yang menjelaskan tentang penyebab sakit hati, kerasnya hati, tertimpanya penyakit hati itu adalah dosa. Berdasarkan hadis yang akan dibawakan oleh penulis di dalam kitab Al-Kabair. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-muallif rahimahullah, penulis rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai padanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, idza adnaba dzanban, apabila melakukan dosa, kanat nuktatun saudaun fi qalbihi, akan ada bercak hitam di dalam hatinya. Jadi apabila seorang mukmin melakukan dosa, akan ada bercak hitam yang ada di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu, apabila dia bertaubat dan istighfar, jadi mencabut lagi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, hatinya akan dibersihkan kembali. Kalau bertaubat. Wa in zada zadat, jadi kalau ditambah lagi dosa, diulang lagi dosa, terus melakukan dosa. Wa in zada zadat, dan jika terus melakukan dosa akan ditambah bercak hitam itu. Akan ada tambahan kembali bercak hitam yang ada di hati. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai menutupi hatinya, Fadzalika ron, itulah yang dimaksud dengan ron, tutupan. Alladzi qala Allah Ta'ala fih, yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan tentang ron di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahwa tutupan di atas hati mereka itu dengan sebab apa yang mereka lakukan. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Jadi ikhwani, kita sebagai manusia tidak lepas dari berbuat dosa. Ada nggak manusia yang terjaga dari dosa? Nggak ada. Ustadz, siapapun, penuntut ilmu, semuanya pasti melakukan dosa. Nggak ada yang terlepas dari berbuat dosa, kecuali Rasulullah. Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu kita semuanya tidak dijaga dari dosa. Makanya kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu mesti melakukan kesalahan. Jadi semua di antara kita itu mesti melakukan dosa, itu suatu kemestian. Karena namanya kita manusia, bukan malaikat. Nah, ketika terjerumus kita kepada dosa, langsung bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kalau seandainya kita tidak bertaubat kepada Allah, tadi dikatakan bercak hitam di dalam hati kalau kita melakukan dosa. Maka mesti kita bertaubat kepada Allah biar kembali hati kita itu menjadi putih seperti semula. Jangan diterusin. Misalnya udah lihat wanita cantik, lumayan, tambah lagi gitu. Jangan ditambah lagi, harus astagfirullah. Astagfirullah, gak akan diulang lagi. Maunya nikah aja lah gitu. Nanti aja gitu. Misalnya seperti itu, jangan diterusin. Gitu. Misalnya ini, kalau misalnya lisan, diam, astagfirullahaladzim. Langsung disadari ini sebuah perbuatan dosa, misalnya dengan lisan. Tangan, kelepasan Noel misalnya. Astagfirullahaladzim, jangan Noel lagi. Gitu, nanti tambah hitam kok. Tapi kalau Noel sama istri kita itu mah wajib itu.
Ya, harus sering gitu. Jadi intinya bahwasanya di dalam hadis ini menganjurkan agar kita bersegera taubat. Karena mesti kita itu selalu melakukan dosa biar hatinya menjadi bersih disebabkan terjerumusnya ke dalam dosa. Dan perlu ikhwan ketahui, para pemirsa Tarbiyah Sunnah ketahui juga, wajib bagi kita seorang muslim itu jangan meremehkan dosa. Banyak yang lebih berdosa daripada saya. Nanti ajalah saya bertaubat. Yang lainnya jarang ngaji, yang lain mau bergelimangan dengan dosa. Kalau saya masih suka ngaji gitu, alhamdulillah dosanya kan ditutup lah dengan ngaji gitu. Saya alhamdulillah, yang lain mau begini-begini. Jadi jangan sampai meremehkan dosa. Makanya penulis rahimahullah, kenapa kan beliau itu Syekh Muhammad At-Tamimi itu menjelaskan tentang tauhid. Kemudian menjelaskan sekarang itu tentang dosa-dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa yang diperbuat oleh kita itu mengurangi ketauhidan kita. Maka oleh karena itu penulis dalam rangka nasihat kepada kaum muslimin menjelaskan buku ini biar kita terhindar dari dosa-dosa gitu. Makanya kita tidak boleh meremehkan tentang masalah dosa ini. Yang menunda-nunda kita, nanti bertaubatnya nanti, itu siapa coba? Syaitan. Setan ketawa kalau kita menunda-nunda taubat. Tapi yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim, karena dosa itu berbahaya yang memberikan pengaruh kepada hati menjadi gelap, menjadi hitam, maka obatnya adalah bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Segera bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian penulis rahimahullah di dalam bab ini membawakan perkataan A'mas. Qala al-A'mas, berkata A'mas, arana mujahidun biyadihi. Mujahid, seorang imam, memperlihatkan kepada kami dengan tangannya. Lalu dia berkata, kanu yarawna annal qalba fi misli hada, yakni al-kaf. Dulu mereka melihat bahwasannya hati itu seperti ini, telapak tangan. Hati itu, ini sebagai gambaran. Hati ini seperti telapak tangan. Fa'idha adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba itu melakukan dosa, dumma minhu, digenggamkan jarinya. Jadi disyaratkan dengan jari kelingking begini. Faidha adnaba, apabila berdosa lagi, dumma, digenggamkan lagi jari. Jadi dengan jari yang lain. Faidha adnaba dumma, apabila berbuat dosa lagi, digenggamkan kembali seperti ini. Wa qala bi ismin ahor hakada, hatta dhamma asabi'ahu kullau, dosa lagi, akhirnya digenggam jari-jari semuanya. Gambarannya seperti ini. Tangan seperti ini, ya kan? Tangan. Dosa. Kemudian kata Mujahid, summa yutba'u alaihi bitabi, kemudian ditutup. Kemudian ditutup. Sudah tertutup. Sekarang udah begini tertutup kan? Ya hatinya dengan sebab dosa itu jadi tertutup. Wa kanu yarawna anna dzalika huwa ron. Nah, tutupan itu menurut mereka, ya, itulah yang dimaksud dengan ron. Karena bertumpuk-tumpuknya dosa akhirnya tertutup seperti ini. Tertutup jadinya. Dari Mujahid juga berkata, ar-ron aisaru minat toba. Ron. Nah, seperti ini. Ron lebih mudah kalau daripada sudah dicap. Dicap itu lebih bahaya lagi daripada ron. Kemudian watoba aisaru minal ikfal. Dicap itu lebih mudah lagi daripada sudah dikunci. Ini sebagai penafsiran hadis yang tadi, yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan kepada perbuatan dosa, karena dosa itu berbahaya. Ron, kalau enggak ron, toba, atau kalau sudah toba lebih parah lagi dikunci. Am ala qulubin akfalwa. Kalau sudah dikunci bagaimana? Tidak ada cahaya iman masuk sesedikit pun kepada hati.
Naudzubillahi min dzalik, kalau sudah dikunci. Kemudian setelah itu ya satu hadis lagi. Ya satu hadis lagi. Bahwasanya hati itu terbagi kepada 4. Ya, saya langsung aja karena kalau ini akan enggak ada pertanyaan. Hati yang pertama kata Rasulullah, hati yang ajrad, bersih, seperti lampu yang bersinar. Seperti lampu yang bersinar. Jadi hati yang bersih itu tidak ada rasa dengki gitu. Tidak ada rasa dengki. Itulah fitrah. Fitrah kita itu seperti itu. Tidak ada rasa dengki. Jadi hatinya bersinar. Itulah hati orang yang beriman. Di dalamnya ada cahaya dari Allah. Itulah hati orang yang beriman. Cahayanya itu terang, sangat terang. Digambarkan itu seperti lampu yang ada di bulan dengan kaca, disimpan di dalam lubang dinding. Ketika ditutup tambah cahayanya kuat. Tapi kalau seandainya lampu cahaya disimpan di tanah lapang jadi remeng-remeng cahayanya. Tapi kalau disimpan di dinding, di dinding, kalau zaman dahulu itu lampu itu suka disimpan di dinding. Terus ditutup lagi dengan kaca yang putih, bersih, sinarnya tambah kuat, Itulah hati orang yang beriman. Ya. Wa qalbun aglaf, hati yang kedua adalah hati yang tertutup. Yang ditutupi dengan apa? Dengan tutupannya. Itu siapa itu? Hati siapa itu? Hati yang tertutup. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Karena dengan mereka sendiri yang menutup diri. Qulubuna gulfun, hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Karena tertutup hatinya tidak masuk kebaikan kepadanya. Makanya Allah laknat mereka. Karena tertutupnya hati mereka. Kekufuran mereka. Mereka tidak beriman. Tapi tatkala mereka menerima ajakan Rasul, Allah akan muliakan, akan hatinya menjadi hidup kembali. Insya Allah. Tatkala menerima ajakan Rasul. Tapi kalau menolak, akan hati mereka, dan mereka berdusta dengan mengatakan Allah lah yang menutup hati kami. Mereka sendiri sebenarnya yang menutup diri mereka, bukan Allah yang menutup. Ketika mereka membuka diri untuk menerima ajakan Allah, akan hatinya akan kembali menjadi bersih. Ya. Kemudian hati yang ketiga, kata Rasulullah SAW, adalah hati yang manqus, yang terbalik. Inilah hati orang munafik. Hati orang munafik. Mengenal kebenaran, kemudian menolak kebenaran. Itu kalau orang munafik. Udah menerima kebenaran, tapi tidak menerima. Udah menerima kebenaran, kemudian menolak kebenaran. Jadi akhirnya terbalik, keluar. Jadi terbalik. Jadi kebaikan itu keluar, tidak masuk kepadanya. Ya, karena terbalik. Kalau terbalik gimana? Coba terbalik. Nah, apapun yang masuk terbalik akan keluar terus, gak akan bisa masuk. Betul nggak? Kalau terbalik. Dan yang dimaksud di sini karena nifak itu ada 2 macam kan? Nifak keyakinan, ada nifak kecil. Nifak apa dimaksud di sini adalah qalbun munafik yang dimaksud di sini adalah nifak amalan. Karena nifak perbuatan. Yang nifak perbuatan itu kadang terjadi kepada orang yang beriman, seperti dusta, menyelisih janji, gitu. Jadi, nah, sudah mengetahui kebenaran, misalnya kita tapi berdusta, misalnya. Nah, bahaya. Jadi akhirnya kita juga bisa memiliki sifat orang munafik dalam beramalan, dalam amalan, bukan nifak keyakinan. Kalau nifak keyakinan berbahaya, itulah orang kafir kan. Itu yang tertutup kalau nifak keyakinan. Kalau nifak amalan adalah nifak yang terbalik, hati yang terbalik. Kemudian macam yang keempat, hati yang keempat itu adalah qalbun musfah, hati yang berkumpul di dalamnya keimanan dan kemunafikan yang kecil, amalan.
yang terkumpul di dalamnya ada padanya keimanan dan ada kemunafikan, amalan begitu. Tergantung yang paling dominan yang paling mana. Kalau yang paling dominan dalam hatinya keimanan lebih dekat kepada keselamatan. Tapi kalau yang paling dominannya kemunafikan amalan lebih dekat kepada kecelakaan. Makanya sekali lagi bahwasanya masalah kemunafikan itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Walaupun itu munafik kecil yang berkenaan dengan amalan. Karena akan dikhawatirkan membawa kepada kemunafikan keyakinan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bima huwa alaikum indi min masihil dajjal. Pinginkah aku beritahukan kepada kalian suatu perkara yang paling aku takutkan kepada kalian daripada Masih Dajjal? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, asyirkul khafi. Sirik yang tersembunyi. Seseorang berdiri melakukan sholat terus menghias-hias sholatnya karena ada pandangan manusia kepadanya. Ini adalah nifak yang tersembunyi. Ini nifak yang tersembunyi, nifak asgor, nifak kecil, bukan nifak i'tiqadi, keyakinan. Kalau keyakinan kufur kan? Ini namanya nifak amalan. Kadang terjadi seperti ini dilakukan oleh sebagian orang yang beriman. Nah, jadi hati itu ada 4. Ada hati orang kafir, hati orang mukmin, hati orang kafir, hati orang munafik, ada hati orang yang beriman. Yang di dalamnya ada iman dan ada kemunafikan. Itulah pembagian hati menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati di manakah kita posisinya? Ya itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah dengan terus ngaji mudah-mudahan derajat kita masuk ke dalam hati orang yang beriman, insyaallah. Qalbun ajrad, ya. Makanya mempelajari tentang hati ini suatu perkara yang sangat penting. Jadi, ya, karena kembalinya kebaikan seorang itu kembali kepada hati sebagai raja. Selalu terus mencek diri kita. Maka dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, kajian-kajian itu dalam rangka membersihkan hati kita. Tidak ada sesuatu yang bisa membersihkan hati kita kecuali dengan kepasrahan kita kepada apa yang Allah firmankan dan yang Rasulullah sabdakan. Tidak ada obat kecuali itu. Insyaallah. Silakan, ada pertanyaan 3 menit lagi. Kalau ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah, biar nggak berpikir untuk menjawab. Ya. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.